wabarakatuh. Kami dari kelompok afirmasi, saya Selvi Ayu. Saya Aziza Ulika. Dan saya Kevin Febri Hidayat. Kami kali ini dari kelompok afirmasi akan membahas tentang memudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda di Indonesia terutama. Seperti yang kita tahu, nasionalisme adalah rasa pada cinta tanah air, terutama di bangsa Indonesia ini. Tentu saja nasionalisme adalah salah satu hal yang paling penting yang harus dijaga oleh para pemuda. Karena kita tahu, para pemuda adalah salah satu aset terpenting bagi bangsa Indonesia. Bahkan Bung Karno pun pernah bilang bahwa berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan Indonesia. Maka dari situ kita dapat simpulkan bahwa generasi muda adalah generasi yang paling penting bagi Indonesia. Namun, hal itu tidaklah mudah. Seperti yang kita tahu di era globalisasi ini, banyak sekali tantangan. Terutama dengan kemudahan kita mengakses internet, kemudahan kita dalam mengakses situs-situs luar negeri, membuat kita dengan mudah mengakses budaya luar negeri. Dan hal inilah yang menjadi salah satu tantangan kita. Karena tidak semua budaya dari luar itu sesuai dengan budaya kita atau norma-norma kita. Dan itu adalah menjadi salah satu dasar statement kita atau salah satu dasar argumen kita bahwa nasionalisme atau budaya luar negeri dapat memudarkan nasionalisme di kalangan remaja, di kalangan pemuda-pemuda Indonesia. Sehingga budaya pop adalah salah satu faktor yang membuat rasa nasionalisme para generasi muda memudar. Seperti yang kita tahu, banyak sekali budaya luar seperti pergaulan bebas, K-pop, dan juga anime dari Jepangan itu tidak sesuai dengan norma-norma kita. Budaya pergaulan bebas itu tidak sesuai dengan norma-norma kita yang bisa kita ambil contoh bahwa itu lebih ke timur. Norma kita lebih ke timur. Kita bersaling dengan orang tua, kita melepas sepatu sebelum masuk ke rumah. Itu adalah salah satu budaya yang mencondong ke timur. Sedangkan pergaulan bebas, seks bebas, itu bukanlah salah satu budaya kita. Lalu budaya Korea seperti K-pop tidak sebenarnya dapat diterima dengan baik. Namun, apakah sebesar itu budaya K-pop? Berdasarkan data Twitter, dari Juli 2020 hingga Juni 2021, terdapat sekitar 7,5 miliar kicauan di Twitter yang berhubungan dengan K-pop. Hal tersebut memecahkan rekor setahun sebelumnya. Dan dari data yang telah dibacakan, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali pemuda-pemuda remaja di Twitter yang gemar sekali dengan budaya K-pop, gemar sekali dengan budaya Korea. Namun seperti kita tahu, budaya Korea di Indonesia tidak dapat disatukan. Banyak sekali budaya-budaya yang normanya menghilang. Bahkan banyak remaja-remaja di Indonesia lebih menyukai budaya Korea. Hal ini sungguh sangatlah ironis karena kita bangsa Indonesia memiliki budaya yang sangat banyak. Memiliki budaya bahasa, budaya tari, budaya seni. Itu yang sangat banyak di Indonesia. Sehingga bisa dibilang bahwa hal ini sangatlah ironis. Padahal kita memiliki bangsa yang banyak budaya, kita bangsa yang kaya budaya. Namun kenapa kita malah justru lebih menyukai budaya Korea, yang dimana tidak sesuai dengan norma-norma kita? Berdasarkan jurnal Dia Satya, definisi dari kebudayaan adalah gaya hidup ataupun cara hidup yang dimiliki sekelompok orang atau masyarakat yang diwariskan dan ditindaklanjuti dari generasi ke generasi. Sedangkan teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk menciptakan suatu hal yang baru sehingga menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Semakin berkembangnya teknologi, di mana informasi apa saja bisa masuk dalam kehidupan masyarakat, kita yang ikut serta mempengaruhi tergesernya nilai-nilai budaya Indonesia ini. Pengaruh globalisasi di satu sisi ternyata menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar. Gencarnya serbuan teknologi disertai nilai-nilai interistik yang diperlakukan di dalamnya telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Seperti yang sudah dibacakan oleh Celsia, dari jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang, globalisasi sangat berpengaruh. Dengan adanya globalisasi, kalangan generasi muda di Indonesia, para remaja-remaja Indonesia ini lebih muda. Seperti yang dibacakan oleh Celsia, terbukti bahwa di jurnal penelitian banyak sekali remaja lebih menggemari budaya luar. Banyak sekali budaya luar yang mulai digemari oleh para remaja-remaja Indonesia.
para remaja-remaja Indonesia lebih condong menyukai bahasa asing daripada mempelajari bahasa lokal kita sendiri. Seperti yang kita tahu, banyak dari generasi muda di sekolah-sekolah yang lebih gemar mempelajari bahasa Korea, lebih suka mempelajari bahasa Jepang, lebih suka mempelajari bahasa-bahasa asing daripada mempelajari bahasa daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai-nilai bahasa asing para pelajar Indonesia itu lebih bagus, bahkan jauh lebih bagus daripada nilai bahasa Indonesia ataupun nilai bahasa daerahnya sendiri. Hal ini semua sangatlah ironis. Banyak orang lebih menghafal huruf katakana, huruf kanji, huruf hiragana daripada aksara-aksara lokal seperti aksara Jawa. Tidak banyak pemuda yang lebih hafal aksara Jawa, tidak banyak pemuda yang lebih hafal aksara Sunda. Mereka lebih hafal huruf kanji, mereka lebih hafal huruf Mandarin, huruf Korea, dan lain-lain. Oleh karena itu, budaya luar sangatlah mempengaruhi kita. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa generasi muda sangat menyukai budaya luar. Hal ini kita simpulkan bahwa sebagai kelunturan nasionalisme remaja-remaja Indonesia. Kami dari kelompok Afirmasi, sekian dan terima kasih.